para netizen dan para penonton. Perkenalkan, kami dari kelas 10 IPS 1 kelompok 3 dan saya Yunita. saya Jessica. dan saya Nadine. Nah, kita bertiga bakalan nemenin kalian semua dalam beberapa menit ke depan. Wah, mau ngapain tuh sebenarnya? Nah, maka dari itu tonton video ini sampai selesai ya. Digegerkan dengan varian baru virus corona yang dinamakan Omicron. Harus diwaspadai semua negara di dunia mengingat tingkat penularannya yang sangat tinggi. Baru aja Februari kemarin tuh aku ikut PTM 1 minggu. Masa sekarang PJJ lagi sih gara-gara ada virus corona varian baru yaitu Omicron? Daripada bosan, mending aku call Jessica sama Nadine ya meskipun virtual. Let's go! Hai Besti. Halo teman-teman. Sugengnya jing piye kabare kabeh? Oh ya, sih. Tadi ini kok gak bahasa apa itu? Yunita ngomong apa sih? Loh, zaman sekarang tuh harus pakai bahasa gaul, guys. Apalagi tuh kamu Yun, pakai bahasa apa itu? Aku nggak ngerti. Lagian apa yang salah menggunakan bahasa gaul gitu? Ya salah toh. Kan kita juga apa-apa sih yang mbak omong loh. Loh, aku jadi lebih nggak paham karena kamu pakai bahasa daerahmu gitu. Wes, arep mulai Din, ra jelas kami gue. Wes lah, ora sido sinau bareng ngene iki. Guys, kalian coba nonton ini aja. Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Halo guys, udah jangan dengar lagi. Inilah fungsi Sumpah Pemuda buat persatukan bangsa kita. For your information ini itu termasuk integrasi nasional teman-teman. Oh gitu toh Jess. Makasih ya udah jelasin dan maaf juga ini aku udah pakai bahasa daerah aku. Yuk mulai sekarang kita pakai bahasa Indonesia bareng-bareng. Yap, Yunita, harus kita ketahui juga sih kalau bahasa Indonesia itu kan bahasa nasional kita. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia, pasti semua orang bakal lebih paham sama obrolan kita dan nggak akan menimbulkan perdebatan kayak kita tadi. Oh, jadi tadi itu Yunita pakai bahasa Jawa ya? Iya bener banget. Maaf ya teman-teman. Oh ya, by the way kalian kayak bosen gak sih sama pandemi sekarang itu? Kalau bosen pastilah, soalnya aku jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman, apalagi ketemu kalian. Terus aku juga harus ubah kebiasaan-kebiasaanku sebelumnya sebelum ada pandemi ini. Iya sih, kayak kita tuh harus tetap produktif, hidup sehat, terus juga pastinya ya tetap kreatif gitu di masa-masa yang sekarang ini kayak tantangan baru buat kita. Nah, aku punya ide. Gimana kalau kita bikin bareng tentang kehidupan sehari-hari kita gitu, yang tetap terapin 3 hal itu tadi. Wah, boleh tuh. Pasti seru banget. Oke, ayo kita buat guys. Bye! Bye guys, thank you. Bye-bye. Here's a day in our life. Hai, ini Nadine. Ya, bangun jam 6.19, lalu beres-beres kasur. Salam produktif ya guys. Dan biar bersih dan rapi. Selesai. Nah, ini dia lanjut apa? Oh, lanjut baca Alkitab untuk mengawali hari dengan renungan pagi. Salam toleransi buat non-Kristiani.
Nah, jangan lupa juga untuk berdoa untuk pertolongan Tuhan membimbing kita di hari ini. Lanjut buka gorden supaya sinar matahari pagi masuk dalam rumah. Ini ada Yunita, dia lagi pemanasan nih mau olahraga biar gak kram. Yuk olahraga yuk, mulai dari sekarang ya, jangan di nanti. Lanjut jogging-jogging, terus jangan lupa minum biar gak dehidrasi. Ini dia juga lanjut sepedaan, muter-muter rumah. Kalau sudah jangan lupa mandi, jangan rebahan aja. Terus lanjut masak-masak untuk tugas vokasi. Dan di sini ada Jessica lagi siram-siram tanaman. Lanjut nyapu dan scroll TikTok yang bermanfaat. Hai. Ada Yunita lagi, dia lagi bikin rok Papua dari tali raffia. Dan nanti juga ada tambahan. Nah ini patung dari bubur kertas berbentuk tari topeng. Oke guys, sekian video daily vlog dari kita. Yuk sekarang lanjut temenin Yunita buat baca materi sejarah peminatan. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Yunita. Aku bakal baca materi sejarah peminatan kehidupan manusia awal di Indonesia. Yuk temenin aku baca materinya. 2000 years later. Oh my god, di sini tuh ada tulisannya. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia hidup berkelompok. Kangen gak sih sama hidup berkelompok di masa dulu, dimana kita tuh kayak ketemuan langsung tanpa adanya virtual kayak gini guys. Ya, it's okay, karena sekarang ini kita juga tetap hidup berkelompok. Kita nggak mungkin bisa ya kan hidup individu, karena kita adalah makhluk sosial. Dan kita tuh hidup berkelompok, cuman ada cara. Jadi it's okay ya kan, kita tetap bareng-bareng ngelakuin semua ini. Jadi kita telah berhasil meraih kejayaan di mana kita tetap hidup berkelompok meskipun dengan cara yang berbeda, yaitu virtual. Jadi kalau misalnya kita mau meraih kejayaan, jangan lupa dengan masa lalu guys. Oke, aku mau ngerjain tugas sejarah peminatan dulu ya. Tapi aku lupa deadline-nya kapan. Oke, aku mau tanya Jessica dulu deh. Buka WA-nya dulu. Oke, coba Jessica pakai bahasa Mandarin dong ngejawabnya. Oke, makasih Jessica. Bye-bye guys, aku lanjut kerja dengan sejarah peminatan dulu. Tomorrow. Wah, videonya udah diupload sama Yunita di Instagram nih. Yuk kita tonton bareng-bareng. Nah, pada tahu nggak sih tari remo itu merupakan pertunjukan musik tradisional sebagai pengiring tarian yang berasal dari Jawa Timur. Biasanya ditampilkan dengan iringan seperangkat musik gamelan dan juga digunakan sebagai penyambutan tamu loh. Nah, kira-kira teman-teman yang nonton video ini, pertunjukan apa nih yang kalian ketahui? Coba komen di bawah. Jujur Li, keren banget gak sih sama tari remo yang dibawain Yunita tadi? Pokoknya kita sebagai anak Indonesia juga harus terus berkarya ya. Tapi sekarang kita dengerin cerita pengalaman dari Yunita dulu yuk. Halo guys, aku kali ini bakal cerita ke kalian semua tentang pengalamanku di masa lalu dengan bahasa Inggris. Let's go! So, last month was the best experience if ever got. My team and I were winning the first place at Mobile Legends tournament in our middle school. We were invited as alumni to fight against our classmates who won in the final. My friends and I like to play games online. We trained very hard before the tournament. We are happy and proud when we won because we get new experience and prize. Nah, gimana nih pengalamanku di masa lalu tentang turnamen game online? Kalau kalian yang nonton nih, apa sih pengalaman masa lalu kalian yang berkesan buat kalian? Bolehlah langsung sharing di kolom komentar. Nah, sekarang kita bakal dengerin cerita dari Nadine yuk. Dia bakal cerita tentang geografi. Penasaran gak?
Yuk simak. Guys, kalian pada tahu ini nggak sih yang namanya Ring of Fire yang antara lempeng Asia dan Indo-Asia juga Pasifik yang menciptakan negeri Indonesia kita nih kayak akan gunung berapi dan juga gempa tektonik. Nah, salah satunya tuh ada peristiwa meletusnya Gunung Krakatau yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 1883 yang terletak di Selat Sunda. Nah, letusan Gunung Krakatau ini diikuti oleh sebuah gelombang besar tsunami yang membawa sebuah material vulkanik berupa magma dan batuan panas yang menghantam pesisir Lampung dan Banten. Nah, namun kurang lebih 40 tahun setelahnya tuh muncul sebuah gunung api yang disebut sebagai anak Krakatau gitu. Yunita ngechat aku nih, katanya dia bingung harus nabung di mana. Gimana kalau kita coba tanya Jessica aja, biar Jessica juga jelasin ke kita gimana sih cara nabung yang aman dan praktis. Nabung? Nah, kalau aku tentunya nyimpen uang di bank. Karena caranya tuh mudah banget dan emang praktis. Selain itu juga pasti aman dan terpercaya. Gimana guys menurut kalian kalau nabung di bank? Habis edukasi gini, pasti enaknya main game ya kan? Yuhu, Nadine! Hai, jadi karena aku gabut, aku pengen ngajak kalian semua yang nonton video ini buat main games bareng aku. Tapi nggak hanya semata-mata main games, tapi aku bakal ngajak kalian buat belajar sambil main games. Emang bisa? Bisa lah. Jadi, ya mari kita coba. Jadi sebelum itu, kita bakal belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Ya kalau kalian lupa tentang pelajaran itu, oke. Yang pertama sini aku bakalan tulis A, ada nama kerajaan, dan di B sini ada nama pemimpinnya. Terus di kerajaan ini aku bakal tulis kerajaan Tarumanegara. Terus ada juga aku tulis kerajaan Sriwijaya, dan ada kerajaan Majapahit juga. Terus untuk pemimpinnya di sini aku bakal tulis ada Raden Wijaya, ada Raja Diraja Guru Jaya Singawarman, dan terus aku bakal tulis lagi pemimpin Dapunta yang Sri. Nah kalau udah kita kotakin dulu nih. Dan selanjutnya kita cari tahu nih siapa sih pemimpin dari kerajaan-kerajaan tersebut. Nah untuk kerajaan Tarumanegara siapa coba pemimpinnya? Pasti kalian lupa. Oke, coba tebak dulu. Nah kalau udah, oke, kerajaan Tarumanegara nih dipimpin oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman. Oke, jadi kita tarik garis nih, gini. Nah, selanjutnya untuk kerajaan Sriwijaya ini dipimpin oleh Dapunta yang Sri. Kita tarik garis juga kayak gini. Dan yang terakhir ada kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini dipimpin oleh siapa coba? Tebak. Ya, betul, Raden Wijaya. Karena yang tersisa cuma itu yang belum ditarik garis. Gitu, guys. Nah, pada tahu nggak sih kalau games yang kita mainin tadi itu termasuk ke dalam sebuah relasi. Jadi adanya relasi antar nama kerajaan dan nama pemimpin kerajaan tersebut. For your information, ini aku mau nambahin aja. Tahu nggak sih kalau kerajaan Tarumanegara tuh pernah mencapai sebuah kejayaan di masa bidang ekonominya gitu. Jadi raja di kerajaan tersebut tuh sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Terus perekonomiannya tuh maju dibuktikan karena adanya rakyatnya yang hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya tuh sudah teratur gitu. Nah, jadi gimana guys? Terbuktikan kalau kita bisa belajar sambil bermain. Jadi, yuk coba cari tahu gimana cara belajar yang asik dan nyaman versi kalian. Guys, kalian boleh sadar nggak sih kalau semisal banyak banget perubahan yang terjadi di masa pandemi saat ini? Dan itu merupakan sebuah tantangan bagi kita loh. Tapi secara nggak sadar pun, kita udah berhasil melewati tantangan tersebut. Hah? Masa sih? Iya, kita udah berhasil mencapai kejayaan kita loh. Dimana kita udah berhasil keluar dari zona nyaman yang selama ini kita miliki. Yaps, contohnya kita bisa belajar dari rumah aja. Mungkin awalnya bosenin sih, ya kan? Terus bisa buat kerajinan biar waktu luang kita bermanfaat. Dan banyak lagi sih. Nah, kalau menurut kalian contohnya apa aja nih guys? Coba kalian komen di bawah. Aku tuh baru ingat kalau misal kita tetap hidup produktif dan hidup sehat meskipun di rumah aja kayak sekarang. Sama satu lagi apa ya? Jangan lupa, kita juga selalu hidup kreatif. Itu maksud aku jelas tadi, ya ampun. Dan dimana kita tuh dengan adanya perubahan ini, kita tuh kayak membuahkan sebuah kebiasaan yang baru. Nah, kebiasaan baru itu tapi tidak meninggalkan jejak-jejak di masa lalu gitu loh. Jadi kita tetap hidup produktif, hidup sehat, dan hidup kreatif seperti dulu. Cuman cara dan kebiasaan kita yang sekarang tuh beda. Jadi makanya tuh kebiasaan baru, tantangan baru buat kita semua.
Guys, gimana? Udah nggak kerasa kan kalau semisal kita tuh udah ngelewatin semua tantangan ini? Yuk, sekarang waktunya kalian untuk hidup produktif, sehat, dan kreatif. Jangan pakai kata nanti ya. Kalau bisa, lakukan sekarang. Dan nggak terasa juga kita tuh udah di penghujung video vlog kita, teman-teman dan para netizen semuanya. Dan sekian video dari kami. Semoga kita dapat menginspirasi kalian semua yang sudah menonton video kita sampai akhir. Salam kreatif. Salam produktif. Salam sehat and see you See you guys. guys.